Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang dapat meningkatkan pencapaian sektor pertanian yang mendominasi struktur perekonomian Tabanan. Pertanian merupakan salah satu sektor produktif di Kabupaten Tabanan, Bali. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Tabanan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Tabanan. Jeffrey Romdoni menyoroti rendahnya pertumbuhan ekonomi Tabanan tahun 2022, yaitu 2,94% dan menjadi 3 terendah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Sementara itu, pencapaian sektor pertanian yang mendominasi struktur perekonomian Tabanan masih rendah. Produktivitasnya setidaknya nilainya masih minim ya. Nah, kalau dikaitkan mungkin tadi dengan gerakan nasional GNPIP ya dari Bank Indonesia, saya rasa ini adalah sesuatu yang bisa menunjang mensukseskan daripada program tersebut. Maka ini mungkin harus dipikirkan juga bagaimana setidaknya supaya tidak negatif. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Faridah Hidayati menilai meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tabanan terutama pada sektor pertanian diperlukan modifikasi pertanian. Selain itu diperlukan dukungan program sosial Bank Indonesia atau PSBI sehingga lahan pertanian di Tabanan tidak makin berkurang akibat pengembangan pariwisata. Inovasi tentunya, jadi tidak hanya Alsintan, karena kalau Alsintan yang kita tahu pasti sudah banyak bantuan dari Kementerian Pertanian dan perlunya biar lebih cepat itu yang bisa dikelola oleh PSBI. Tentunya itu biar hasil pertanian ini bisa menopang perekonomian yang di Tabanan. Dari Bali, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya pencegahan serta deteksi dini tindak pidana terorisme di Lampung, Komisi 3 DPR RI mendorong kepolisian daerah segera memberikan peran dan bimbingan pada Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipnas untuk membantu pihak kepolisian dalam pencegahan terorisme tersebut. Beberapa hari lalu, Densus 88 Polri menangkap 6 terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah di wilayah Lampung. Anggota Komisi 3 DPR RI mendorong kepolisian daerah melibatkan peran aktif Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipnas dalam pencegahan tindak terorisme. Taufik Basari mendorong Polda Lampung meningkatkan deteksi dini tindak pidana terorisme dengan segera memberikan peran dan bimbingan pada Babin Kamtipnas. Pasalnya, Babin Kamtipnas menjadi garda terdepan yang berinteraksi dengan masyarakat sehingga bisa mengamati dan memantau aktivitas kelompok masyarakat dan pendatang yang mencurigakan maupun potensi tindak pidana terorisme. Di dalam isu-isu kemasyarakatan, ya, di Polda Lampung ini juga ada catatan mengenai cukup banyaknya terjalin dengan gerakan terorisme. Ya, tadi kita juga memperdalam terkait dengan adanya penggerebegan yang dilakukan oleh Polda Lampung bekerja sama dengan Densus 88 terkait dengan gerakan terorisme yang ada di Kabupaten Pringsewu yang terjadi baku tembak. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli juga mengingatkan Polda Lampung agar selalu mewaspadai kriminalitas yang sering terjadi di wilayah Lampung. Untuk itu diperlukan peran Babin Kamtipnas membantu kepolisian dalam pencegahan dan deteksi dini tindak pidana terorisme di Lampung. Kami minta pada Polda dalam hal ini Kapolda supaya lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan di luar daripada kita berharap pada BNPT, bisa kita menggunakan tenaga polisi yang ada, misalnya Babin Kamtipmas dan sebagainya. Dari Lampung, Bondan Imana TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mewujudkan parlemen modern, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan
perlunya perubahan struktur atau restrukturisasi organisasi dan tata kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Restrukturisasi organisasi di Setjen DPR RI yaitu perubahan nomenklatur beberapa unit kerja, penggabungan beberapa lini di organisasi dukungan, dan pembangunan infrastruktur. Menindaklanjuti Perpres nomor 16 tahun 2023, diterbitkan Peraturan Sekjen nomor 3 tahun 2023 sebagai landasan melakukan penataan organisasi dan tata kerja untuk mengoptimalkan dukungan terhadap DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, perubahan struktur atau restrukturisasi organisasi dan tata kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern. Dalam mewujudkan parlemen yang andal dan modern, perlu dilakukan reformasi kelembagaan mencakup 3 elemen, yaitu struktur organisasi yang adaptif, tata kelola inklusif dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta budaya dan manajemen SDM yang kreatif, sistemik, dan proaktif dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan publik. Lincah dalam kaitannya pelayanan-pelayanan kepada Dewan gitu ya. Nah, tentu tantangan ke depan organisasi kan tidak statis. Organisasi sangat dinamis dan keinginan untuk mewujudkan parlemen modern yang ideal itu akan bertumpu pada seberapa cepat Sekretariat Jenderal ini bisa merespon kepentingan-kepentingan Dewan di era digital ini. Gitu. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menambahkan, restrukturisasi organisasi di Setjen DPR RI dilakukan perubahan nomenklatur beberapa unit kerja, penggabungan beberapa lini di organisasi dukungan, dan pembangunan infrastruktur. Kedepannya akan terus dilakukan evaluasi jika ada lini kerja yang tidak efektif. Rodiah dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2023 mencapai 123,8 juta orang. Angka tersebut naik dari 85,5 juta orang pada mudik Lebaran 2022. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. DPR RI meminta seluruh pihak memastikan mudik Lebaran tahun ini berjalan aman dan lancar. Guna mengatasi berbagai kendala serta masalah dalam mudik Lebaran tahun ini, DPR RI berharap seluruh pemangku kepentingan diharapkan meninjau langsung persiapan mudik Lebaran. DPR RI juga berharap agar seluruh pihak mengutamakan faktor keamanan serta kenyamanan selama perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Komisi 5 DPR RI menekan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyelenggaraan Mudik Lebaran 2023 berlangsung dengan lancar dan aman. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan penumpang pada masa Lebaran 2023 adalah 45,8% atau 123,8 juta orang. Dengan potensi pergerakan terbanyak di Pulau Jawa sebanyak 62,5% atau 77,3 juta orang. Secara rinci, perjalanan melalui moda darat diperkirakan sebanyak 75% dari total seluruh perjalanan, dengan persentase penggunaan mobil pribadi sebanyak 22,07%, sepeda motor sebanyak 20,30%, dan bus sebanyak 18,39%. Selama penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023 ini, seluruh pemangku kepentingan harus terjun langsung ke lapangan, memantau titik krusial arus mudik untuk mengatasi berbagai kendala serta masalah yang mungkin dihadapi masyarakat selama menempuh perjalanan mudik. Apapun alasannya, kita berharap seluruh pelaku pemerintah yang melaksanakan atau menjaga atau mengkoordinir para penumpang ini yang pulang, baik itu naik kereta, kemudian naik mobil, bus umum misalnya, kemudian mobil pribadi misalnya, mobil pesawat misalnya, itu mereka semua harus terjaga dengan baik. Yang paling pertama itu adalah keselamatan. Keselamatan para penumpang yang paling pertama. Yang kedua adalah keamanannya. Dan yang ketiga itu adalah persoalan kenyamanan mereka. Perlu penyegaran bagi mitra kerja kita dalam rangka persiapan yang lebih baik lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya dalam rangka menghadapi lonjakan tersebut. Tentu hal-hal yang menjadi perhatian adalah kesiapan infrastruktur maupun tenaga SDM mereka dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal tentu dan juga memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pemudik kita. Pemerintah daerah juga diminta turut berperan aktif mengantisipasi sejumlah persoalan yang dikhawatirkan muncul dalam puncak arus mudik Lebaran 2023. Antara lain, kemacetan dengan waktu yang lama, kecelakaan, serta hambatan di ruas jalan nasional dan jalan tol. Tentu perlu juga harus terus kita lakukan persiapan yang lebih maksimal. Kerja tim tentunya diperlukan. Diharapkan keterlibatan semua pemerintah daerah untuk mendukung ini, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Demi mengantisipasi angka kecelakaan akibat lonjakan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan menguji kelayakan armada bus yang akan beroperasi, serta memberikan pengarahan kepada para pengemudi untuk mengantisipasi kecelakaan dan berbagai hal yang tidak diinginkan. Itu kan dari sisi keamanan, ramcek yang kayak gitu tuh ada aturan. Cuman kan ini makanya kita harus ditertibkan ini. Yang tugas menertibkan itu kan perhubungan nih, dinas perhubungan baik di kalau tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat pusat. Nah ini harusnya Kementerian Perhubungan ini berkoordinasi bagaimana menertibkan itu karena aturannya kan sudah ada. Tidak boleh over capacity, tidak boleh overload. Tidak. Kalau penumpangnya memang untuk 20 orang ya harus 20 orang seperti itu. Terus kemudian juga angkutan bawahnya itu seberapa gitu. Setiap terminal misalnya untuk angkutan umum itu harus dicek itu siapa drivernya, sopirnya, apakah dalam kondisi yang baik, sehat. Kemudian juga kondisi kendaraannya, terutama remnya saja dulu lah. Yang paling mungkin dicek di terminal lah, seperti itu. Tak hanya jalur darat, moda transportasi udara dan laut juga harus diperhatikan. Kemungkinan adanya penundaan jam penerbangan atau delay saat arus mudik Lebaran nanti harus bisa diantisipasi. Biasanya terjadi delay, biasanya, tapi selama ini belum saya. Tapi kalau itu terjadi, maka hak-hak masyarakat perlu kita berikan dengan baik. Biasanya kan ada aturannya delay 2 jam ya Pak. Ada beberapa itu perlu diperhatikan. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kalau melonjak terjadi kemacetan itu biasa saja. Dan memang sudah seperti itu. Tidak mungkin kita hindari Pak. Yang harus dilakukan adalah menyelesaikan persoalan di lapangan. Membeludaknya penumpang itu bagus dan tidak bisa dihindari.
Sisa kepada kita ini bagaimana melaksanakan pelayanan dengan baik. DPR berpesan agar semua pihak mengutamakan faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan selama perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain berhati-hati saat berkendara, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan mudik berlangsung. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini adalah saat semua masyarakat dapat kembali dari kampung halaman dengan selamat ke tempat tinggal masing-masing. PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero menambah kapasitas tempat parkir hingga mampu menampung 1.000 kendaraan roda 4. Penambahan kapasitas dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak saat arus mudik Lebaran 2023. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17. Dalam rangka persiapan arus mudik 2023, Komisi 5 DPR RI meninjau Pelabuhan Merak yang akan menjadi salah satu pusat kepadatan arus mudik 2023 menuju ke sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Kemacetan horor yang terjadi pada arus mudik 2022 yang mencapai 10 km diharapkan tidak akan terjadi pada musim mudik 2023. Sejumlah perbaikan sarana dan prasarana serta langkah antisipasi dan skenario pun sudah disiapkan pihak ASDP dan stakeholder terkait. Berikut wawancara rekan kami Subki Abdul bersama dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe dari Pelabuhan Merak. Selengkapnya. Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Merak. Sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Bapak Robert Rowe dari fraksi Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Papua. Pak, kita sudah berada di Pelabuhan Merak kali ini. Bagaimana Bapak melihat sejauh ini kesiapan arus mudik 2023 di Pelabuhan Merak? Ya, saya lihat kalau kita bilang persiapan, saya kira pasti semua menyampaikan siap dalam persiapan. Tapi kita lihat dengan lonjakan pemudik yang nanti akan melewati di sini, pasti ada terjadi penumpukan. Itu sudah pasti. Nggak mungkin bisa tertampung tadi kami lihat. Sekarang bagaimana untuk diminimalisasi supaya penumpukan itu tidak sampai seperti yang tahun lalu. Ini yang kita ingin supaya setiap tahun itu bisa ada perubahan. Dan tadi kita lihat sudah disampaikan ada cash program bahwa penampung di sini sudah diperbesar, ya kan. Terus ada pelabuhan, penambahan pelabuhan lagi, 2 lagi untuk pemecah penumpukan di Merak. Nah, ini salah satu antisipasi perbaikan yang kita ingin melihat nanti hasilnya seperti apa. Dan bukan cuma itu, kita lihat tadi di tol itu juga sudah ada penambahan rest area untuk penampungan pemudik yang akan nanti melewati di rest area. Karena kita juga tidak ingin terjadi penumpukan di ujung. Kalau bisa, ini bisa dibagi untuk mengurangi penumpukan yang padat seperti tahun-tahun sebelumnya di Merak. Dan ini saya kira salah satu antisipasi dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya aparat terkait ya. Ada perhubungan, ASDP, dan Polri kita harapkan untuk bisa berkomunikasi ya, agar nanti ke depan kalau terjadi ada penumpukan seperti itu,
harus ada segera melakukan plan B seperti apa. Ini plan A yang sudah dibuat ya, agar secepatnya diambil itu, jangan tunggu lagi. Ini siapa yang harus memutuskan itu, ya kan? Nah, itu yang kita ingin minta supaya harus ada plan A, plan B, plan C yang sudah dilakukan. Dan itu harus segera diantisipasi, tidak lagi menunggu. Harus sampai sekian penumpuk yang ada di sini, sekian kilo, itu baru diambil keputusan. Agar secepatnya, begitupun dengan ujungnya yang ada di sini. Kenapa? Bagaimana bisa membuka percepatan untuk penyeberangan di sini agar jangan sampai penumpukan di sini begitu banyak. Itu yang kita inginkan, dan tadi sudah disampaikan ada lagi tambah 2 dermaga jalur. Itu sangat menurut kami ini sangat baik, dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, jadi ada catatan-catatan penting dari Komisi 5 dari bagaimana pelaksanaan mudik 2022, ada peningkatan juga untuk mudik di tahun 2023 ini. Mungkin ada himbauan atau seperti apa para pemudik Pak yang akan melakukan perjalanan mudik, khususnya untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah Sumatera? Ya, saya kira ini penting ya, karena tadi kita baru berbicara dengan kita coba tanya penumpang. Ini ada penumpang yang dengan keluarganya, ibu dengan anak sama orang tua dari ibu yang jalan duluan, ya kan? Suaminya masih bekerja, ya nanti suaminya belakangan di hari-hari H. Ini salah satu solusi yang baik untuk, karena di bawah anak kecil. Bagaimana kalau nanti pas H-2 atau H-1 penumpukannya begitu padat di sini, kan tidak nyaman dengan anak kecil di bawah. Ya kan, saya kira ini yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan mereka sudah melakukan beli tiket pakai online. Nah ini saya kira jadi tidak lagi di sini ada penumpukan beli tiket dan sebagainya. Mereka ke sini sudah punya tiket, dan ini salah satu solusi yang dilakukan saya kira oleh ASDP. Ya sangat baik untuk bisa tidak terjadi lagi penumpukan di depan-depan ini. Walaupun begitu, kami juga minta untuk bagaimana masyarakat yang belum tahu ataupun ada musibah yang buru-buru harus menyeberang, dia harus hadir di sini, itu pun disiapkan bahwa mereka juga bisa mendapat tiket di tempat sini. Tapi dia jalurnya jalur khusus. Oke. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik Pak 2023, silakan. Ya, saya kira untuk para pemudik agar sangat terutama menjaga kesehatan. Kita tahu sekarang lagi cuacanya cukup ekstrim, panas, tiba-tiba juga bisa hujan. Ini kan terhadap kesehatan sangat berpengaruh, dan cuaca juga di laut sewaktu-waktu. Dan ini kita minta untuk seluruh masyarakat yang akan menyeberang atau dari Jawa ke Sumatera ataupun dari Sumatera ke Jawa untuk bisa lebih berhati-hati, dan schedule keberangkatan kalau bisa diatur tidak terburu-buru, tidak nanti sampai hari H baru semua melakukan itu, maka akan terjadi penumpukan dan ketidaknyamanan untuk para penumpang itu sendiri. Maka aturlah keberangkatan sebaik mungkin agar dapat kenyamanan yang lebih baik, dan terutama kepada penyedia jasa yang ada di ASDP dan seluruh stakeholder yang terkait, kami juga minta berikanlah pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena masyarakat ini ingin kembali ke daerah, ini mudik ini sudah tradisi yang turun-temurun, dan kita tahu kita hampir 2 tahun lebih kena kasus COVID yang begitu hebat, dan masyarakat tidak diizinkan untuk pulang, dibatasi pergerakan masyarakat. Dan tahun ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran, dan kita lihat ekonomi kita sudah meningkat baik, maka pasti ada peningkatan di dalam mudik tahun ini. Baik, terima kasih Pak Robert Rowe dari Pelabuhan Merak. Saya Supki Abdul dan juga Dewi Utomo melaporkan untuk TVRI Parlemen.
selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Nazia. Baik pemirsa, mari kita simak apa saja yang menjadi headline di media online Indonesia pada hari ini. Mari kita simak pemirsa, berita pertama, Komisi 1 DPR RI kecam tindakan KKB yang memecah belah bangsa. Seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, sorotan di beberapa media sama membahas mengenai anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syah, mengecam keras aksi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Aksi penyerangan itu mengakibatkan gugurnya satu prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri R321 GT. Dan perbuatan KKB yang terus melakukan tindakan aksi terorisme di Papua merupakan sebuah kejahatan separatis yang dinilai memecah belah bangsa. Maka dari itu pemirsa, Dev mendesak pemerintah harus mengambil sikap tegas dan tak hanya melakukan soft approach. Oleh karena itu pemirsa, Dev menyerukan TNI, Polri, BIN, kepolisian, dan seluruh aparat pemerintah untuk bekerja sama dan menindaklanjuti aksi penyerangan KKB hingga titik akhir dan sampai akar rumputnya. Dan berita kedua pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 9 DPR RI apresiasi program CSR Freeport di bidang kesehatan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi PT Freeport Indonesia yang memiliki kinerja tanggung jawab sosial atau CSR melalui program pengembangan masyarakat di berbagai bidang, mulai dari agama, kebudayaan, olahraga, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dan khususnya di sektor kesehatan, pemirsa, PT Freeport Indonesia membangun dan mengoperasikan rumah sakit dan klinik yang memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Immanuel Melkiades Lakalena, menilai berbagai sumbangsih tanggung jawab sosial dari PT Freeport Indonesia kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Tanah Papua, Kabupaten Mimika merupakan bukti sahih bahwa PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari Indonesia. Dan pada kunjungan lapangan Komisi 9 DPR RI pemirsa ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika milik PT Freeport Indonesia, Melki mengapresiasi peran tenaga kesehatan yang sudah bekerja dengan sangat keras membantu pemerintah dalam melayani masyarakat, 7 suku dan juga masyarakat umum dalam rangka menjaga kesehatan di Timika. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 1 DPR RI yang mengecam tindakan KKB yang memecah belah bangsa, serta Komisi 9 DPR RI yang mengapresiasi program CSR Freeport di bidang kesehatan. Kembali ke rekan Nasya. Terima kasih rekan Aldi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.